gereja Tuhan jangan takut. Haleluya. Kalau gereja Tuhan jangan takut, apa alasannya gereja Tuhan tidak takut? Orang bertanya, pendeta, di situasi dan kondisi dan keadaan seperti ini, kami melihat keadaan yang tidak mengenakan, kami melihat kondisi yang tidak mendukung, kami melihat hal-hal yang membuat kami galau, membuat kami takut, membuat kami menjadi bimbang, membuat kami bertanya-tanya apakah ini bisa pulih, membuat kami berpikir apakah ini masih bisa aman lagi, apakah kita dalam perlindungan Tuhan, di manakah Tuhan? Gereja pun sekarang bukan ditutup, Bapak Ibu, bukan. Kita dilarang melakukan ibadah berkelompok, tapi ibadah mesbah keluarga boleh, ibadah keluarga boleh, ibadah pribadi-pribadi boleh. Jadi gereja tidak ditutup, karena gereja itu bukan gedung. Gereja itu adalah saya dan saudara, itulah eklesia. Yesaya 33 ayat 1 sampai ayat yang ke-24. Saya suka judul perikopnya. Anda buka firman Tuhan Anda dan Anda lihat, judul perikopnya itu bagus. Perhatikan, firman Tuhan bilang begini, Tuhan adalah penolong dan raja di Sion. Wow. Saudara, kenapa gereja jangan takut? Karena perikop firman Tuhan ini bagus. Ingat, ini dari lembaga Alkitab sudah merangkumkan seluruh ayat-ayat ini, dan ketemulah perikop ini. Tuhan adalah penolong dan raja di Sion. Wow, ini keren sekali, saudara. Ya, jadi kenapa saya katakan siang ini gereja Tuhan jangan takut? Karena Tuhan adalah penolong dan raja di Sion. Tahukah saudara bahwa yang Anda bangun itu bukan punya Anda? Yang Anda bangun gereja bukan gereja Anda. Yang Anda bangun adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan, Kingdom of God, dan rajanya adalah Tuhan. Dan yang wajib menolong pekerjaannya, gerejanya, kerajaannya adalah Tuhan itu sendiri. Nah saudara, kenapa saya katakan gereja jangan takut? Sekali lagi, gereja jangan takut. Saya temukan dalam ayat yang kelima ada kalimat yang bilang begini, saudara. Ia membuat Sion penuh keadilan dan kebenaran. Saudara, dengar. Yang pertama, kenapa gereja jangan takut? Karena Tuhan mengendalikan situasi, ya. Jadi gereja jangan takut. Kenapa? Karena Kristus pasti mengendalikan segala sesuatu. Dia bilang ia membuat Sion penuh keadilan dan kebenaran. Jangan takut. Yang kedua, saudara, ya, saya lihat di dalam ayat yang ke-6, saudara. Firman Tuhan bilang begini, masa keamanan akan tiba bagimu. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan itulah harta benda Sion. Dengar saudara, firman Tuhan jelas bilang masa keamanan akan tiba bagimu. Wow. Kenapa saya bilang gereja jangan takut? Tuhan penolong gereja dan Tuhan penjaga gereja itu. Kenapa? Karena yang kedua saya mau bilang begini sama saudara, Tuhan mengendalikan waktu. Saudara, satu kali kelak Tuhan berjanji segala sesuatu akan membaik. Anda hanya perlu percaya dan percayalah. Dengar sekali lagi, gereja Tuhan jangan takut. Haleluya. Yang ketiga firman Tuhan bilang begini, ayat ke-16. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Perhatikan ayat ini saudara. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Wow, saudara, hal yang ketiga kenapa saya bilang pagi ini tema kita yang luar biasa, gereja Tuhan jangan takut. Kenapa kita tidak takut? Karena Tuhan kita penolong gereja dan Tuhan kita raja di gereja itu sendiri. Dia bilang gak usah takut. Tuhan, poin yang ketiga, Tuhan mengendalikan kebutuhan pokok kita. Yang keempat, saudara, ya, yang keempat firman Tuhan bilang begini dalam ayat yang ke-24, saudara. Tidak seorang pun yang tinggal di situ akan berkata aku sakit, dan semua penduduknya akan diampuni kesalahannya. Wow, saudara dengar, yang keempat, dengar, gereja Tuhan jangan takut. Kenapa? Karena yang keempat, Tuhan mengendalikan sakit termasuk virus COVID-19. Katakan amin. Dan yang terakhir, poin yang kelima, masih di ayat yang sama. Saudara, ini bonus buat kita. Waktu saya renungkan, masih ada satu poin di ayat ini. Dan poin yang terakhir ini sungguh sangat
membuat saya wow, saya berkata yes Tuhan, thank you Tuhan. Wow, keren sekali. Dan semua penduduknya akan diampuni kesalahannya. Saudara, hakim di dunia ini boleh bikin segala macam tentang kesalahan-kesalahan yang kita lakukan di dunia ini. Tetapi dosa kita, kesalahan kita di akhirat, hanya Kristus yang dapat menentukannya. Tapi firman Tuhan bilang, keren ini, semua penduduknya diampuni kesalahannya. Ini hanya berbicara satu hal. Kalau saya temukan tadi malam, saya lihat tadi ini berbicara satu hal, namanya kasih karunia Tuhan. Jadi dengar, perhatikan ini baik sekali saudara. Ketika Tuhan menolong Sion, ketika Tuhan menolong gereja Tuhan, ketika dia menjadi raja, menjadi pemilik atas hidup saudara yang disebut gereja, ketika dia menjadi pemilik kedaulatan penuh dalam kehidupan kita, ketika dia menjadi pengendali gerejanya itu sendiri, kerajaan yang tidak tergoncangkan. Saudara, hal yang pertama, Tuhan mengendalikan situasi. Anda nggak usah panik. Yang kedua, Tuhan mengendalikan waktu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nggak usah takut, ada waktu semua ini akan selesai. Yang ketiga, Tuhan mengendalikan kebutuhan pokok kita. Nggak usah takut di situasi seperti ini. Semua terkendali oleh Tuhan dan Dia mencukupkan semua yang kita perlukan dan yang kita butuhkan. Yang keempat, Tuhan mengendalikan sakit kita. Ketika Anda mulai melihat virus ini mulai mencengkram saudara di mana-mana, mulai menakutkan, dia mulai hadir di setiap tempat, di setiap sudut kota ini. Tapi Tuhan bilang tidak ada satupun yang sakit di sana. Tuhan mengendalikan sakit. Dan poin yang terakhir saudara, ada kasih karunia Tuhan bagi gereja Tuhan. Saya mau bilang begini buat saudara di poin yang terakhir ini. Saya tidak mau panjang-panjang, saya hanya mau bilang begini. Perhatikan, dengar kalimat saya ini. Asal ada kasih karunia, cukuplah. Amin, saudara.